Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat marketis di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka berbagi inspirasi, berbagi ilmu, berbagi rasa jelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah yang mendalam dalam bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadikan Ramadan sepanjang bulan. Jadi Ramadan sepanjang bulan ini artinya 11 bulan yang akan datang kita kondisikan seperti 1 bulan di bulan suci Ramadan. Di mana kesadaran tingkat kedekatan kita kepada Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih dekat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi ada satu kalimat doa yang sangat dianjurkan dibaca oleh umat Muslim di mana saja berada kaitannya di bulan suci Ramadan yang bunyinya boleh jadi kita sudah hafal semua. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Sesungguhnya engkau maha pemaaf dan lagi maha mulia dan engkau mencintai orang-orang yang memaafkan dan saling memaafkan. Nah, di bulan suci Ramadan biasanya sebulan sebelum bulan suci Ramadan, nah banyak di Indonesia terutama ya di tanah Jawa di Nusantara ini itu sering melakukan silaturahim yang namanya di bulan Suro itu atau di bulan Sa'ban itu melakukan silaturahim dalam rangka persiapan untuk kita mengkondisikan masuk bulan Ramadan sudah tidak ada hati pikiran yang terganjal yang selama bulan-bulan sebelumnya kita banyak hutang janji mau ketemu silaturahim ke orang tua, ke saudara, ke teman dan sebagainya. Atau bisa jadi kita datang tidak hanya silaturahim tapi juga untuk meminta maaf atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, itu lagi-lagi sebagai pra kondisi bulan suci Ramadan. Sehingga memasuki bulan Ramadan, kita benar-benar plong. Masuknya bulan Ramadan plong, 00, mengakhiri Ramadan kosong. Jadi diawali dengan kosong, diakhiri dengan kosong. Ketika kosong, maka akan terisi akan keberlimpahan. Nah, Allah mensifati dirinya dengan sekurang-kurangnya dalam 4 watak atau sikap sosial yang secara langsung menunjukkan aspek kepemaafan Allah. 1, at-tawwab yang artinya maha menerima taubah. Kedua, al-afuwu yang tadi di doa itu Allahumma innaka afuwun. Jadi al-afuwu maha memaafkan. Tadi at-tawwab maha menerima taubat siapa saja yang benar-benar tulus untuk kembali kepada kesucian dirinya. Yang kedua, al-afu maha memaafkan. Allah saja maha memaafkan. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan kecuali dosa syirik atau orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah, itu dosanya tidak dimaafkan. Dan yang ketiga, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Ghafur sama Ghaffar beda. Yang masing-masing berarti maha mengampuni, namun kodratnya yang mungkin berbeda. Jadi At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur, dan Al-Ghaffar itu bagian dari 4 watak ilahi yang sesungguhnya banyak sifat lain dari Allah atau nama-nama Allah yang punya indikasi terhadap sikap memaafkan. Contohnya Ar-Rahman dan Rahim. Dia penyayang, dia pengasih. Kalau dia tidak mengasihi dan tidak menyayangi, nggak mungkin dia akan menerima hambanya yang penuh dengan dosa-dosa. Yang kedua, dari yang setelah yang 4 yang tadi, sifat karakteristik pemaafan Allah itu, yang kedua selain Rahman dan Rahim adalah Al-Wadud. Artinya dia menaburkan karunia.
dia menaburkan al-wadud kaitannya juga dengan cinta. Jadi yang dicintai, spesifik gitu. Jadi kalau yang tidak dicintai, semuanya mendapatkan cahaya matahari. Pengasih, itu Allah Maha Pengasih. Tapi Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang, sayang yang berlebih, yang penuh dengan cinta, yang wadud itu kepada hamba-hamba pilihan yang tingkat ketaatannya jauh lebih tinggi daripada hamba-hamba kebanyakan di situ. Itu yang disebut adil gitu. Kemudian Ar-Rauf artinya berbelas kasih. Jadi ada Rahman, Rahim, kemudian Wadud, memberi karunia yang penuh dengan cinta, kemudian Ar-Rauf, Ar-Rauf maha berbelas kasih, kemudian As-Salam yang menjamin keselamatan, makanya disebut Islam, yang juga artinya agama yang diusung oleh Nabi Muhammad adalah agama yang membawa keselamatan, yang membawa kedamaian, yang membawa kepada ketentraman lahir dan batin. Kemudian ada al-mu'min yang artinya penjamin keselamatan, pengaman. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ada hadis populer itu, al-mu'min yang pertama adalah Allah, mukmin yang kedua adalah mukmin sebagai hamba yang beriman. Jadi Allah yang menjaga keselamatan, yang mengamankan orang-orang yang beriman. Makanya ada dalam satu ayat kaitannya dengan tentang pergi haji, sesungguhnya yang ini kemarin dikutip salah atau tidak tepat oleh yang ngaku imam di Bekasi itu, yang mengusir saudaranya juga yang sedang sholat tapi pakai masker, dilarang gitu. Alasannya dia kutip tuh ayat, man kana daholahu aminan. Jadi barang siapa man kana daholahu, nah di situ daholahu-nya kembali kepada masjid, tentunya bukan masjid yang fisik itu. Karena itu kaitannya dengan Baitullah yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi man kana daholahu aminan, barang siapa memasuki Baitullah, rumah Allah yang sesungguhnya, yang ada di dalam hati setiap orang beriman, maka pasti, ini pasti, bukan mungkin, tapi sungguh pasti akan dijamin keamanannya, dijamin ketentraman batinnya, dijamin kedamaiannya dan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Mu'min. Makanya rangkaiannya seperti itu. Al-Mu'min mir'atul mu'min. Kemudian Al-Fatah, Allah juga Maha Pembuka. Pembuka pintu maaf, pembuka pintu ampunan, pembuka pintu kasih sayang, pembuka pintu-pintu kesulitan sehingga yang sulit menjadi mudah. Begitulah Allah mencontohkan kepada hambanya supaya menjadi pribadi pemaaf, supaya menjadi pribadi yang selalu kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, tawabin, selalu kembali kepadanya, selalu mengembalikan segala persoalan kehidupannya adalah kepada sumbernya kehidupan, kepada Allah, dan Allah juga menyukai hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya. Kalau kita selama bulan suci Ramadan selalu mengembalikan segala persoalan kehidupan kita sekecil apapun kepada Allah dan selalu mensucikan diri kita dari segala sesuatu yang hina dina ini, insya Allah kita akan mendapatkan solusi kehidupan yang kita damba-dambakan, yang membawa kepada kehidupan yang harmoni, tenang, dan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat marketis di mana saja berada. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, and subscribe Marketis TV. Dan sampai jumpa lagi bersama saya besok sore menjelang berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.